Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini. Maka di hari Jumat ini kita diseru dengan panggilan azan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru panggilan azan, maka tunaikan perintah salat Jumat berjamaah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Duhai anda yang berumur 20 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan solat Jumat sebanyak 650 kali dalam hidup. Duhai anda yang berumur 30 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan solat Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidup. Duhai anda yang berumur 40 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan solat Jumat 1650 kali dalam hidup. Di antara sekian Jumat yang diberikan oleh Allah, ratusan hari bahkan sampai ribuan yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan ini dijadikan Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang besar dalam nikmat solat yang kita jalankan, yang sudah kita tunaikan di hadapan Allah. Kenapa solat itu begitu penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan saking pentingnya solat itu, orang yang meninggalkan solat diancam oleh Nabi, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan solat secara sengaja, maka dia telah kafir yang nyata. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua hal yang besar yang di dalam solat itu yang sudah kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Solat itu akan menjadi pembeda antara sang Khalik dengan makhluk. Maka ketika Allah berfirman, berkata kepada Nabi Musa, innani anallah, hai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, wahai Nabi Musa, fa'budni, maka sembah aku. Kata Nabi Musa, dengan apa caranya aku menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salatah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Kalau engkau sudah tahu bahwa Allah itu adalah pencipta makhluk, maka tugas sebagai makhluk adalah kewajibannya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilekatkan dalam ibadah solat itu, ketika orang itu solat pasti akan merasakan ketenangan batin. Pasti orang yang sudah solat beribadah menyembah Allah,
dia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Tidak ada yang lain. Kalau orang itu berharap kepada harta, harta tidak akan membuat dia tenang. Kalau orang itu membangga-banggakan, mengagung-agungkan jabatannya, tidak akan pernah tenang selama hidupnya. Tapi kalau dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam hidupnya, dalam kesehariannya, maka dunia ini terasa kecil dalam hidupnya. Dihadirkan ketenangan oleh Allah dalam batin, dalam jiwanya. Begitulah hebatnya ketika Allah menyelimuti dalam ketenangan batin dalam seorang makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salat yang diperdengarkan oleh suara-suara muazin. 5 kali diperdengarkan oleh Allah dalam sehari semalam. Supaya apa? Saat waktu siang ini iman kita masih melekat di dalam batin, dalam jiwa kita. Apakah waktu sorenya iman itu masih ada? Waktu ingin habis siang menjelang malam, apakah iman itu masih terselubung dalam hati? Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yusbihu mu'minan. Pada waktu pagi dia beriman, dia percaya, dia yakin kepada Allah. Wa yumsi kafiran. Petang hari dia sudah berubah menjadi kafir, tak lagi beriman kepada Allah. Ketika dititipkan iman oleh Allah, jaga iman itu dalam hati kita. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman di dalam badannya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum khamar takkan minum khamar kalau ada iman di dalam jiwanya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang selama masih ada iman di dalam badannya. Jaga iman itu baik-baik. Ketika diperdengarkan suara azan, apa yang terjadi dengan hati orang yang beriman itu? Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang yang beriman itu apabila diperdengarkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Kalau kita masih ada dalam hati bergetar ketika mendengarkan nama Allah, maka berbahagialah. Di situ kita masih berada iman. Yang perlu kita pertanyakan, kita masih dalam keadaan sehat ketika azan itu dikumandangkan, ketika azan itu diperdengarkan, tak ada lagi getaran dalam hati ini, maka sesungguhnya di situ iman kita sudah mulai melemah, atau bahkan iman itu sudah tidak ada lagi sama sekali. Maka ingin mengecas iman itu supaya lebih kuat, tingkatkan solat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan bahwa kita sebagai makhluk, tugas kita untuk beribadah yaitu dengan solat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, kata Nabi. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat, maka dia sungguh sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang penting, yang pertama dari salat yang kita tunaikan akan menjadi pembeda bahwa kita adalah makhluk hamba. Tugas hamba adalah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hal yang terbesar kenapa salat itu begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat salat itu, kamu punya masalah apa, kata Allah? Kau perlu apa, kata Allah? Maka dalam kalimat muazzin itu, hayya 'alas shalah. Mari salat. Untuk apa saya salat, ya Allah? Hayya 'alal falah. Kalau kau punya masalah, sini aku buat engkau senang, sini aku buat engkau bahagia.
Kalau engkau belum bahagia dalam hidup ini, bukan engkau kurang usahanya, bukan engkau kurang dalam berikhtiar mencari rezeki Allah, tapi kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi jalan keluar hidupnya yang sempit dilapangkan, yang berat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya masalah dalam hidup ini, kalimat begitu indah yang dikeluarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bukan salat dulu, kata Allah. Ketika kita punya masalah dalam hidup ini, bukan salat. Bukan salat dulu, tapi salat diletakkan di nomor 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, ketika kau punya masalah, mintakan solusinya kepadaku, kata Allah. Mintakan solusinya kepadaku, kata Allah. Dengan cara apa? Sabar. Terima dulu, kata Allah. Jangan mengeluh. Tidak ada hidup di dunia ini yang nikmat, selalu berada dalam kesenangan. Tapi kita akan selalu dihadirkan masalah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Begitu kata Nabi. Kalau manusia itu berada dalam masalah, berada dalam kondisi suatu yang genting, yang berat, disitulah hamba itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Berarti Allah itu yakin dan percaya. Hei Dian Sentosa, orang lain tidak percaya, orang lain tidak yakin engkau tidak mampu menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain menganggapmu lemah, tapi Allah percaya denganmu bahwa ujian itu akan dilewati olehmu dengan banyak-banyak meningkatkan tingkat kesabaran. Setelah sabar, baru itulah kita solat. Dalam solat itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi terbesar dalam masalah manusia, ketika dia sudah mintakan kepada Allah, ketika dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dikabulkan oleh Allah. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sempit, idza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Kalau dunia ini terasa berat, terasa sulit, sempit, menyempitkan hatimu, menyusahkan hatimu, faqul ya Allah, panggillah Allah. Allah, dirikan solat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi kekuatan iman terbesar manusia yang beriman kepada Allah adalah solatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu sudah benar-benar menjaga solatnya, maka sesusah apapun dalam hidupnya akan diberikan keringanan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang besar di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita bertakbir Allahu Akbar, engkau yang besar ya Allah, yang lain kecil ya Allah, jabatan kecil, kekuasaan kecil, harta kecil, rumah bertingkat kecil, kendaraan yang mewah di dalam garasi kecil, itu adalah casing dunia saja. Tapi ketika hati ini terpaut hanya kepada Allah, dia besarkan Allah, kecilkan dunia, maka masalah yang dihadapinya akan terasa kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.